Begitu pula terkait paradigma. Paradigma misalnya gini, kalau kembali merujuk pada kasus MD, sedih iya, tapi jujur saja saya nggak kaget. Walaupun ketika saya nggak kaget itu bukan berarti saya mati rasa gitu kan. Kita ini berada dalam dunia saat ini di mana kekuasaan dan kekayaan itu yang dihargai, yang dipuji, ya kan? Kalau kita bertemu dengan orang yang kaya, pejabat, kita pasti akan tahu, oh iya gitu kan? Tapi kalau misalnya kita bertemu dengan orang yang kita anggap secara ekonomi dan status sosial ada di bawah kita, pasti cuek. Walaupun nggak meremehkan, tapi mungkin biasa cuek gitu kan. Artinya, kita ini sekarang sedang berada pada dunia yang memang menghargai kekuasaan dan kekayaan yang akibatnya orang kemudian berlomba-lomba untuk berkuasa dan kaya. Dan kalau sudah berkuasa dan kaya, agar dia mendapatkan penghargaan, dia harus show up. Dia harus menunjukkan kekayaan dan kekuasaannya. Biar orang menghargai. Ini adalah permasalahan serius. Nah, coba kita juga pasti kalau misalnya refleksi gitu kan, orang tua itu, anak cita-citanya apa? Kalau cita-citanya keren, pasti orang tua udah seneng, nyicil seneng, tercapai atau enggak besok itu kan, tapi nyicil seneng. Tapi kalau cita-citanya, misalnya kayak nonton Ipin Upin tuh, saya dalam konteks cerita waktu itu kan, apa cita-citamu itu, siapa sih temannya Ipin Upin, saya lupa namanya. Aku mau jadi tukang sampah gitu kan. Yang dia bercerita ngangkut sampah. Kalau pendidikan yang edukatif adalah kemudian difasilitasi dengan oke, bagaimana lingkungan jadi bersih, sampah didaur ulang, bla 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 gitu kan. Nah, kalau orang dewasa yang pikirannya sangat maju. Coba kalau Bapak Ibu anaknya ditanya, cita-cita apa? Mau jadi tukang sampah. Paling Bapak Ibunya langsung sambil sedih gitu ketawanya. Iya enggak? Coba apa Siti, kalau misalnya anaknya Frey, cita-citamu besok mau jadi apa? Mau jadi tukang gorengan. Nah, pasti kamu langsung jalan mudah gitu kan. Ya. Tapi kemudian tidak ada kemudian oke, tukang gorengan yang seperti apa atau kemudian dikembangkan kayak gitu itu. Itu yang menjadi budaya kita, sehingga tadi kalau balik di pengasuhan itu adalah orang tua itu penting untuk punya paradigma baru dulu. Setelah punya paradigma baru, kemudian adalah terhadap pengalaman masa lalu yang belum selaras terkait dengan pemenuhan hak anak itu coba dipulihkan. Dipulihkan itu tentu ada banyak alat bantu ya. Ya dengan apakah tidak harus ke psikolog sih, ada banyak sekarang ada banyak model kok untuk memulihkan itu. Memulihkan yang paling sederhana adalah bahwa menerima aku pernah dipukuli oleh ibuku dulu dan kemudian aku memaafkan perilaku itu juga sebenarnya pemulihan, asal kita intensif melakukan itu memaafkannya di setiap doa, bukan jadi deh aku maafkan deh, tapi ketika kita sedang misalnya selesai berdoa atau pada kondisi yang tenang, membayangkan betapa sakitnya dulu pernah aku dicubit ibuku yang bahkan sampai nancep jarum. Kalau sakitnya itu kadang tersisa tuh di hati, bukan sakit memar birunya, tapi bahwa ibuku melukaiku, tapi dalam usia kecil kita belum bisa merangkai kata itu sebagai kenapa ibuku tega sekali mencubitku. Nggak bisa, kalau anak kecil belum bisa, tapi taran sedihnya itu kan nancep itu di alam bawah sadar kalau secara psikologis. Nah itu coba diingat kalau yang bisa diingat dan kemudian ya sudah dimaafkan, sehingga kita minimal bisa meminimalisir perilaku pengulangan kekerasan itu pada anak kita. Termasuk juga waktu kecil tuh memang aku dididik untuk seperti ini. Jadi sekarang yang juga sedang kuterapkan pada anakku, harus keras loh. Mandiri itu bagus, tapi bukan berarti keras loh ya. Harus tahu batasannya juga pada usia berapa anak itu mandiri dan untuk melakukan apa. Jadi makanya seperti ini kan, aku hebat gitu kan, terus anaknya dipaksa kayak gitu. Nanti yang ada juga bisa lagi muncul anaknya menjadi pemanjaan, itu kan bisa menjadikan anak yang kalau dengan didukung oleh banyak hal bisa menjadi sok jagoan, tapi juga terlalu keras itu juga bahkan bisa menjadi anak yang juga satu sok jagoan, atau dia kemudian malah juga kemudian tidak gaul karena kaku. Gitu itu. Mungkin Mbak kalau Novi, ada yang bertanya
Mbak. Oh ya. Alhamdulillah. Ini Mbak Ziad. Perkenalkan, saya Ziad dari Cikarang. Harapan saya ikut seminar ini adalah untuk mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua agar kelak anak saya memiliki kehidupan yang lebih baik dari saya. Nah, ini pertanyaannya itu adalah terkait pada masa sekarang, kita dihadapkan dengan isu keterbukaan terkait identitas gender dan identitas keagamaan. Sementara sebagai orang tua dengan pemegang kepercayaan tertentu, kita ingin anak kita mengikuti kepercayaan kami. Pertanyaannya, bagaimana membatasi anak dalam menghadapi isu tersebut tanpa mengabaikan empat hak anak tersebut? Itu Mbak, pertanyaan yang pertama. Ada lagi yang ditanya, tapi gimana kalau jawabnya satu-satu dulu atau saya bacakan semuanya dulu Mbak? Satu dulu aja. Tapi kalau ada yang dibacakan dulu aja, dibacakan aja dulu, nggak apa-apa. Ya, terus yang kedua tadi ada dua lagi ya, tapi kok nggak ada ya sekarang? Tadi ada yang bertanya, itu aja dulu Mbak, di kolom komentar jadi hilang. Ada yang berdua bertanya, tapi yang saya baca baru ini. Itu aja Mbak, pertanyaannya itu adalah bagaimana membatasi anak dalam menghadapi isu tersebut tanpa mengabaikan 4 hak anak terkait dengan isu gender dan keagamaan. Oke, isu gender dan isu keagamaan. Jadi kalau kita berbicara tentang isu gender, kita harus paham dulu apa itu gender. Gender itu adalah peran yang dilekatkan pada seseorang yang dibentuk oleh budaya. Jadi gender itu bukan laki-laki perempuan ya. Gender itu misalnya contohkan peran yang dilekatkan pada seseorang hasil bentukan budaya. Jadi budaya itu yang membentuk manusia. Misal, perempuan harus berambut panjang. Jadi kalau kayak saya sekarang rambut pendek itu pakai saya perempuan, ya kan? Gender perempuan itu kan perempuan itu harus lembut. Jadi kalau perempuan yang ada di militer itu, polisi itu, dia bukan perempuan. Enggak. Laki-laki harus kuat. Nah, tadi laki-laki nggak boleh nangis itu kan. Sehingga dia tahu nggak kalau laki-laki itu dilarang nangis, terlalu banyak ngempit, itu yang muncul adalah frustasi dalam dirinya, penyakit dalam dirinya, dan yang terburuk adalah melampiaskan stresnya itu, kekerasan itu pada lingkungan di sekitarnya yang terdekat, yang lemah. Itu adalah salah satu dampak dari kalau laki-laki itu dipaksa sejak usia kecil, nggak boleh nangis, nggak boleh mengungkapkan kekecewaannya, kejengkelannya, kesedihannya. Dalam konteks dunia kerja, saat ini tuh kita dihadapkan bahwa dunia kerja kita kan sangat kompetitif ya, sangat sedang banyak tantangan, dan tantangan bagi laki-laki untuk bisa bekerja itu juga semakin besar. Untuk bisa pada posisi tertentu itu juga semakin tidak mudah. PHK massal. Ketika ada budaya yang melekatkan peran gender laki-laki sebagai kepala keluarga yang punya tanggung jawab mencukupi nafkah keluarganya, terus dia terkena musibah PHK, frustasi nggak itu? Peran gender dia itu runtuh karena tidak mampu mencukupi keluarga. Karena ada budaya yang membentuk itu, akhirnya dia, apalagi kalau tadi ya, ditambah tidak biasa dengan budaya komunikasi yang aktif, yang terbuka, yang harus ngempet, biasanya KDRT terjadi. Apalagi kalau pasangannya itu bekerja dan yang kemudian menjadi tulang punggung. Harga diri laki-laki habis nggak tahu itu kemana, yang kemudian dia menjadi depresi. Stres nggak kalau kayak gitu? Prihatin nggak kalau kayak gitu? Padahal kan harusnya nggak usah seperti itu. Itu kalau berbicara di peran gender yang saat ini terjadi, dan bagaimana kalau terkait pengasuhan anak. Nah, kalau dalam pengalaman di DK Rumah Bagi ya, pengasuhan anak itu berkaitan dengan identitas gender itu, kita bebaskan anak untuk bermain. Misalnya gini nih,
Kalau anak laki-laki itu mainnya bola, kalau anak perempuan mainnya masak-masakan. Tidak dalam konteks pemenuhan hak anak dan perkembangan anak. Dunia anak 5 tahun ke bawah itu, otak kanan dan kirinya itu harus seimbang. Bahkan kalau ngomong di ilmu pengetahuan, otak nggak cuma kanan dan kiri, ada otak tengah, ada otak belakang pula gitu kan. Bahkan ada juga yang pengetahuan otak itu ada di seluruh tubuh. Waduh, oke lah kalau itu saya nggak akan bahas, saya belum nyandak juga untuk itu. Tapi kita pakai yang teori umum, otak kanan, otak kiri, otak tengah. Orang yang ideal, perkembangannya itu dia juga harus berkembang ideal, otak kanan kirinya. Otak kanan itu adalah otak imajinatif yang menentukan kreativitas dan inovasi. Dia harus dikembangkan, dan pada usia dini, otak kanan ini harus yang menjadi dominan dikembangkan. Imajinasinya, permainan apapun yang berkaitan dengan lingkungan itu harus dikenalkan dan diperbolehkan. Masak-masakan imajinasi. Ya kan, pura-pura motong-motong, mengembangkan, membuat apa, menendang bola itu kalau dalam pengasuhan anak usia dini jangan dipersepsikan atau menjadi permainan laki-laki menendang dan lain-lainnya. Menendang itu salah satu ukuran dalam perkembangan anak itu terkait dengan motorik kasar. Melempar bola, apakah menggelinding, melempar di atas, melempar dari bawah searah, menendang, dia seimbang atau enggak, itu semua berkaitan dengan koordinasi otak kanan. Sekarang kalau anak harus dilatih menendang, kita punya budaya bahwa bola itu mainan anak laki-laki, terus dia harus nendang apa? Misalnya harus nendang masak-masakannya. Loh, itu malah kemudian kita sedang mengajarkan habit yang tidak tepat. Atau harus menendang apa gitu. Enggak kan? Bola itu sebagai bentuk saja karena dia bisa menggelinding. Menendang kotak, tendang, gelinding, udah. Tapi kalau bola dia bisa ding 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 seperti itu. Konteksnya tuh itu. Masak-masakan juga dalam konteks imajinatif. Terus kemudian perempuan pakai rok, laki-laki pakai celana misalnya kayak gitu. Di daycare dalam konteks pengasuhan anak untuk perkembangan lagi, anak-anak laki-laki perempuan itu disarankan untuk usia balita itu pakai celana kolor. Satu, itu melatih anak kemandirian kalau sedang toilet training. Dia bisa menurunkan celananya sendiri, menaikkan sendiri. Nggak perlu celana yang jelimet-jelimet dengan kancing yang yang baju yang celana yang gaul-gaul, yang modis, yang justru tidak melatih kemandirian anak. Karena tujuannya kan melatih kemandirian. Nanti kalau dia udah mandiri, dia oke, udah dewasa, mau bajunya yang melingkar-lingkar macam apa, pilihan dia gitu kan. Tapi dalam konteks pengasuhan, ya itu harus disiapkan. Kayak gitu itu. Terus kemudahan, kenyamanan, kepraktisan anak untuk kemudian bisa bergerak berkaitan agar motorik kasarnya bisa terstimulasi dengan baik. Seperti itu. Misalnya, kalau anak perempuan pakai rok gitu kan, misalnya sedang main papan seluncur, lurutan gitu kan, itu kan meskipun kita pasti harus memastikan permainan yang aman, tapi tetap ya papan seluncur dari plastik itu yang kita sudah beli misalnya standar SNI gitu pun juga saya bayangkan kalau dia harus naik turun terus dia pakai raknya kesingkap itu lama-lama pahanya lecet lah kalau naik turun terus itu. Iya enggak? Seperti itu. Jadi konteks-konteks apa gender itu yang harus dipahami adalah dia dilekatkan oleh budaya, bukan given, bukan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita harus lihat dong, budaya itu membuat kita semakin berkembang atau dia justru menenggelamkan perkembangan si anak. Kalau memang itu membuat dia menjadi tidak berkembang, ya tinggalkan. Kalau saya seperti itu dalam konteks identitas gender. Terus yang kedua, dalam konteks agama. Indonesia adalah negara yang mengakui keberagaman dalam hal agama dan kepercayaan. Ada 6 agama dan aliran kepercayaan yang diakui di Indonesia. Orang tua ingin anaknya mengikuti apa yang dia imani atau yang dia agama yang diyakini. Itu adalah dalam konteks, saya tidak akan memperdebatkan ini karena ada dua cara pandang gitu kan. Ada cara pandang orang tua yang ya agama anak seperti agama orang tua. Untuk saat usia anak, nanti kalau dia sudah gede mau milih lagi bebas misalnya. Itu malah 3 ya, ada 3. Yang kedua adalah dari kecil sampai gede ya agama harus selalu orang tua, nggak ada kebebasan untuk memilih. Tapi ada juga orang tua yang sejak kecil itu tidak memaksa anaknya untuk mengikuti agama dari orang tuanya. Sehingga dia
lebih memberikan edukasinya tentang nilai-nilai kebaikan. Karena memang pada dasarnya kalau menurut saya nih ya, semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tapi kalau memang anak akan disiapkan untuk mengikuti apa yang diyakini oleh orang tuanya, satu, pastikan orang tua paham juga tentang pilihan agama yang dipilih, nilai-nilai kebaikan yang diyakini, sehingga itu yang nanti juga akan diedukasikan ke anak. Dan karena Indonesia adalah negara yang beragam, dalam hal itu ya anak punya hak untuk diperkenalkan bahwa di Indonesia itu ada agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, Katolik, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Anak berhak untuk mendapatkan pengetahuan, tentu saja berdasarkan nanti perkembangan kognitif. Karena kita tinggal di negara yang memang Bhinneka Tunggal Ika, meskipun agamanya adalah A gitu kan, jadi saya memastikan ya anak saya kalau memang mau beragama seperti saya adalah nilai-nilai agama yang saya yakini ini juga harus ada di anak saya, yang saya sendiri kalau secara pribadi meyakini semua agama itu adalah mengajarkan kebaikan. Saya belum menemukan satu agama yang mengajarkan tidak kebaikan. Semua mengajarkan kebaikan, semua mengajarkan keadilan, semua mengajarkan kebenaran, semua mengajarkan cinta kasih, dan semua mengajarkan tentang toleransi. Jadi itu yang menurut saya penting. Dan institusi lingkungan orang dewasa juga harus disiapkan untuk seperti itu, agar anak-anak benar-benar kemudian merasa bahwa pilihan agamanya pun menjadi yang pilihan memang yang dia tahu itu tepat gitu loh, bahwa oh ya memang agamaku agama A itu memang agama yang benar-benar cinta damai dan adem, mengayomi karena dia juga mencintai banyak makhluk hidup seisinya ciptaan Tuhan. Seperti itu, semoga bisa menjawab. Dan itu dilatih sejak usia dini. Diperkenalkan. Gimana? Begitu. Siap. Terima kasih Mbak Domin. Ini gimana Pak Ziad dengan paparan Mbak Domin? Atau masuk ke pertanyaan selanjutnya Mbak? Ada lagi yang pertama nih Mbak. Nanti bisa di kolom komentar ya Mbak, kalau ada apa-apa. Nah ini yang kedua Mbak. Perkenalkan, saya Rian dari Gresik. Saya ingin bertanya, bagaimana panduan kita sebagai individu dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak? Oke. Oke. Ini langsung dijawab juga. Ya, ini bertanya loh Mbak. Betul. Ini adalah terkait juga dengan menjadi panduan kita sebagai individu dan masyarakat dalam memenuhi hak anak. Atau barangkali teman kita dari peserta ini yang mau menjawab, boleh, nggak apa-apa. Nanti bisa diaktifkan ininya, mikrofonnya. Bantu Mbak Domin untuk berbicara, nggak apa-apa. Mungkin bisa berbagi kan pengalaman dia ketika secara pribadi terlibat dalam pemenuhan hak anak itu ya? Ya. Ada yang mau ini bantu jawab atau sekilas apa namanya sharing terkait dengan yang dipaparkan tadi sama Mbak Domin? Atau mau langsung jawab aja Mbak? Sambil kita menunggu teman-teman kita untuk apa namanya tuh untuk sharing. Oke, baik. Makasih Mas Rian. Sebagai individu, Mas Rian sudah berkeluarga atau masih mau merencanakan? Secara individu pastikan, kalau tadi seperti yang saya sampaikan, memutuskan mau punya anak itu kan, berarti pastikan dirinya sehat agar bisa memproduksi, agar kualitas spermanya juga sehat. Kualitas sperma sehat itu pasti akan mempengaruhi tumbuh kembang anak itu kan. Terus yang kedua adalah ketika sudah menikah dan istrinya hamil, pastikan istrinya dalam suasana yang nyaman dan bahagia.
karena itu akan berdampak pada perkembangan anak. Pastikan juga terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang membuat capek itu kemudian tidak seolah-olah itu bukan pekerjaan perempuan ya, seperti itu. Terus kalau punya anak gitu kan, atau berhadapan dengan anak, contoh memastikan anak sehat, melindungi anak kesehatannya. Kalau misalnya merokok, ya jangan merokok di hadapan anak-anak. Kita sering ya melihat gitu orang dewasa gitu kan, nyon sewu, minta maaf laki-laki gitu kan, lempeng aja kalau merokok ada anak-anak itu kan. Kitanya happy gitu kan, dapat nikotinnya, yang katanya nikotin itu punya kontribusi sekian persen untuk kesehatan itu kan. Tapi yang keluar dihirup oleh anak-anak. Bagaimana bila anak-anak itu pada kondisi yang rentan, terus dia jadi batuk, fisiknya nggak bagus, sistem imunnya nggak bagus, kebetulan dia anak yang mungkin sedang mengalami masalah dengan gizi, akhirnya dia punya penyakit bronkitis, asma gitu kan. Terus yang kedua, makan. Sebagai orang dewasa kadang anak-anak ingin, misalnya aku pengen beliin makanan anakku, keponaanku, tetanggaku, anaknya temanku, pastikan dong makanan yang sehat. Melindungi. Oh enggak kok dia sukanya makanan yang ini, karena padahal kita tahu itu mengandung MSG yang tinggi. Meskipun debatable ya, walaupun juga banyak jurnal yang bisa dijadikan rujukan, makanan sintetis mengandung MSG tinggi itu berkontribusi pada pada otak dan pada beberapa penyakit. Dan saya harap kita nggak perlu untuk membuktikan itu bahwa sampai dengan beneran sakit baru kemudian riset itu benar itu kan, karena riset itu sebenarnya juga harus berdasarkan sebuah proses itu kan. Jangan sampai artinya aku juga baik-baik saja, misalnya sejak kecil aku makan ini baik-baik saja, benar kan? Coba kalau kita general check up, berani nggak gitu kan? Banyak orang lo nggak berani general check up bukan karena general check up itu mahal, tapi kadang karena juga nggak siap menghadapi kenyataan kalau ternyata ketahuan sakitnya. Kayak gitu itu. Terus kemudian ketika kita memiliki anak yang berkebutuhan khusus, bagian dari pemenuhan perlindungan itu adalah kita harus tahu makanan apa yang menjadi tantangan dia. Beberapa anak dengan ASD itu rata-rata tidak bisa mengkonsumsi daging merah. Tidak boleh juga mengkonsumsi susu formula. Tetapi orang tua kadang tidak yakin, nggak percaya bahkan sama nasihat dari ahli. Dia masih itu kasih susu formula. Karena satu praktis, anak kalau nggak dikasih nangis, bla 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 bla, padahal dia punya kontribusi kadar gula yang tinggi. Jadi masalahnya susu formula itu kan kadar gulanya tinggi, yang membuat anak juga obesitas. Berapa waktu yang lalu kan ada ya, dimuat di media massa itu bahwa anak sekarang itu angka menderita penyakit diabetesnya itu angkanya naik. Ya, karena makanan itu tadi. Itu bagian dari perlindungan. Makanan toh, happy gitu loh, bukan yang ekstrim ngasih makanan aja kita sekarang paling nggak orang dewasa harus mulai berpikir. Enggak yang bikin sekedar anak diem nggak nangis atau anak gembira. Jadi kita harus mulai mempertimbangkan kayak gitu. Sebagai orang dewasa individu, mau ke anaknya sendiri, ke anak tetangga, anak orang lain, anak kerabat, kalau mau memberikan makanan tuh diperhatikan. Kalau mau berkomunikasi pun juga harus diperhatikan. Kita sering ya sebagai individu itu, saya nggak akan mengatakan kita, saya sering mendengar kalau ketemu orang gitu, kalau sedang memperkenalkan anaknya, oh ini anakku, tapi si diembel-embeli anaknya tapi nakal, anaknya tapi aduh ya ampun. Enggak, hanya saya aja yang sering kayak gitu itu. Jadi anaknya itu sudah di stigma oleh orang tuanya sendiri. Padahal orang tuanya sendiri yang mungkin tidak mampu mengasuh anaknya. Atau tidak paham. Jadi kita harus mulai respect. Nah, terus yang ini juga. Kita ini bangsa yang punya budaya, kalau misalnya ada teman melahirkan gitu kan, terus datang berbondong-bondong gitu kan, kita ingin nengok gitu kan, berbagi gembira gitu kan. Terus anaknya masih bayi gitu kan. Saya nggak tahu apakah habit ini sudah terbangun ke seluruh masyarakat gitu. Misalnya nengok itu kita pastikan kita itu sehat, satu. Pakai masker kalau perlu gitu kan. Jangan sampai habis pulang kerja belum cuci tangan, belum apa, terus kan si orang tua senang kan, oke anakku dikunjungin gitu kan, terus anaknya dikelarin gitu kan, terus
Ada yang belum cuci tangan sambil nyubit-nyubit pipinya, atau paling nggak nyubit tapi gini pegang-pegang, atau bahkan ada yang nyium-nyium. Yakin nggak itu dia sehat tuh dalam konteks perlindungan? Maksudnya baik loh ya, itu maksudnya baik loh ya, tapi kadang maksud baik tapi menjadi kurang pas. Atau sambil nengok, sambil ngerokok, apa kayak gitu itu. Terus kemudian dalam konteks berbahasa. Tadi ya, dari orang tua sendiri kadang sudah memberikan penilaian yang kurang pas dengan anaknya. Terus kemudian bagaimana kita berbahasa kepada anak-anak. Sering kan kita misalnya berbahasa atau mengucapkan kata-kata yang rentan untuk ditiru, atau kemudian selain menstigma terus memarahi, memaki. Atau bahkan kemudian mencubit. Kalau jengkel misalnya orang tua memukul gitu kan, atau kemudian tindakan-tindakan yang membuat anak sebenarnya dia tuh nggak tahu loh, nggak selalu tahu bahwa ini nanti masuk ke sesi berikutnya ya, membangun komunikasi dengan anak itu ya. Maksud kita baik, tapi bahasa yang kita pilih nggak tepat aja bisa jadi diterima oleh otak pemahaman anak kayak gitu. Nah, kemudian dalam lingkungan, tadi sudah nyambung ya, Rian, dalam lingkungan masyarakat juga seperti itu. Dalam lingkungan masyarakat akan sangat baik dan positif kalau kita punya pengaruh di masyarakat itu untuk mulai melibatkan, mengajak. Bagaimana agar mulai respect dengan hak anak. Tapi tentu saja sebelum respect ya paham dulu. Apa aja hak anak, bentuknya seperti apa, yang paling sederhana yang bisa dilakukan, yang kemudian lingkungan itu menjadi ramah anak. Jadi kemudian ada lingkungan anak yang, yaitu tadi yang paling sederhana. Kalau anak usia sebaya sedang bermain, orang tua mengawasi, misalnya punya energi atau punya waktu untuk mengawasi, kalau terjadi konflik, amati dulu, jangan ujuk-ujuk maju dan kemudian ikut berantem sesama orang dewasa. Bangun kesepakatan, kalau memang misalnya perkumpulan pertemuan RT, PKK itu juga membahas tentang pengasuhan anak itu loh. Jangan hanya arisan, simpan pinjam, pulang ke bapak-bapak arisan, besok kerja bakti di mana selesai pulang, sehingga lingkungan aman sendiri tidak terbangun. Seperti itu. Tapi bisa kemudian ada sesi seberapa menit lah tentang edukasi itu, tentang bagaimana pola makan, bagaimana kalau ada anak yang misalnya tentang anak berkebutuhan khusus di kampungnya, itu harus seperti apa. Jangan kemudian hanya dikasihani atau kemudian malah ikut disingkirkan, atau bahkan kalau anak ABK itu biasanya punya perilaku yang mungkin dianggap mengganggu, itu kemudian distigma, itu seperti apa. Itu harusnya idealnya dipikirkan di tingkat RT. Begitu Rian. Semoga menjawab contoh-contohnya. Halo? Wow, Mbak Siti freeze, mungkin masalah sinyal. Karena Mbak Siti sedang freeze, masalah sinyal. Halo? Saya nyambi jadi moderator lah. Tidak, ini karena kebetulan ada pertanyaan lagi nih dari Mia. Nggak bisa open mic karena di luar. Bagaimana cara supaya anak bisa memilih jajanan sehat, sedangkan teman-temannya memilih jajanan tidak sehat? Nah, ini pengalaman di DK Rumah Bahagia. Kita membangun kesepakatan dengan orang tua, bentuk-bentuk makanan tidak sehat itu seperti apa. Terus kita memperkenalkan dan mulai membiasakan, baik di rumah maupun di daycare itu harus menggunakan makanan yang sehat. Jadi, yang terjadi ketika kita memperkenal, jadi sebenarnya gini, anak itu tuh nggak kayak orang dewasa. Orang dewasa itu kalau stres kan, aku nggak nafsu makan, gitu kan, terus nggak makan, gitu. Kalau anak-anak itu, karena selama dia nggak mengalami trauma-trauma ekstrim loh ya, anak-anak itu tuh tidak mengenal stres yang seperti orang dewasa, terus nggak mau makan. Mungkin sih terlontar, aku nggak mau makan karena sudah ngambek, tapi baca 1 jam 2 jam pasti dia lapar. Nah, selama kita ini kuat mental gitu kan, kuat mental dan konsisten, dia ketika makanannya kita sajikan pasti dimakan. Kecuali tadi itu ya, anak dengan trauma tinggi gitu ya, karena di CRB juga pernah anak dengan trauma tinggi masalah makanan, dia tantrum, nggak karu-karuan. Biasanya salah satu treatment kami ya ketika tantrum, kemudian kita berikan ruang yang aman dia mengekspresikan dirinya, kalau memang beneran sudah nggak bisa dihentikan, biasanya anak itu akan capek ketiduran, terus habis itu dia akan bangun dan makan.
Tapi ini enggak. Jadi kita bawa ke psikolog bahwa dia memang ada masalah itu kan. Nah, kalau dia nggak ada masalah, orang tua tuh harus kuat. Jajanan, nah, gitu kan orang tua biasanya harus ini tebel telinga, tebel muka. Tebel telinga itu terhadap tangisannya tuh kuat, tebel muka tuh biasanya siapa sih yang komentari? Misalnya pasangannya, anaknya nangis, dibiarin aja. Kakek neneknya, lu dibiarin aja. Hanya ikut komentar, satu kampung ikut komentar. Kita tuh harus tebel mukanya. Seperti itu. Karena itu tadi, kita itu nurutin omongan orang, tapi ngasih racun ke anak kita. Itu paradigma ini harus benar ditangkap. Nyamannya orang tua mengikuti omongan orang, atau kita memilih ngasih racun, akumulasi ke anak kita yang akan berdampak ke dia. Itu adalah pilihan yang harus mulai dibuat oleh orang tua. Jadi kita harus menyediakan makanan sehat. Makanan sehat itu tidak mengandung MSG, tidak mengandung fitsin, bahan pengawet gitu kan, terutama yang sintetis tadi itu ya, kayak gitu itu, zat pewarna yang berlebihan, terus proses pengolahannya itu dipastikan dia sehat atau enggak gitu, jajanan-jajanan kayak gitu itu, dan setelah itu kita berikan pilihan makanan sehat dan kita memberikan contoh ikut memakannya. Nggak bisa dong anak dibiasakan makan sehat buah tapi kita sendiri, aku nggak doyan itu. Aduh, itu pernah juga kejadian. Anak dibiasakan makan wortel, kenapa aku nggak doyan wortel? Ternyata orang tuanya, saya sendiri nggak doyan wortel. Jadi bahkan gestur dia itu kalau lihat wortel udah gini itu loh. Anak lihat oh berarti ada masalah nih dengan wortel. Nah kita yang harus ngasih contoh, karena anak itu 1000% mengikuti orang tuanya, teladannya. Orang tuanya mau makan, ya otomatis dia makan, apalagi dimakan bareng. Dan kalau merengek, diberitahu kita sudah punya makanan lain di rumah atau beli ini saja. Biarkan dia, kalau saya nih ya. Itu ya sudah anak akan nangis biarkan saja karena dia sedang mengungkapkan jengkelnya dia itu loh, jengkel karena keinginanku tidak dipenuhi, tapi ya biarkan saja karena tidak semua keinginan anak harus dipenuhi. Nanti kalau udah selesai nangis, dia lapar, dia makan, pasti makan. Pokoknya kita harus kuat. Begitu. Ya. Begitu ya Mbak Domin. Tapi ini Mbak, Ya, dalam pikiranku seberapa penting sih Mbak kita sebagai orang dewasa atau sebagai orang tua itu mengerti atau mengenali itu hak-hak dasar anak. Seberapa penting gitu loh Mbak. Karena memang terkadang bahwa karena satu kesibukan orang tua terlalu banyak mengabaikan hak-hak anak tersebut. Ya, secara tidak langsung kita bagian dari tersangka itu gitu loh Mbak. Bagian orang yang memang satu tidak memberikan keramahan kita, pengertian kita, atau bahkan kita nggak mengetahui hak-hak dasar tersebut. Makanya seberapa penting sih Mbak hak-hak anak dasar itu dimiliki sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa sih Mbak? Kita belajar lagi dari kasus MD. Apa yang terjadi ketika salah asuhan? Anaknya berhadapan dengan hukum, masa depannya habis, ya kan? Karena dia ada ancaman penjara yang jelas gitu kan, dan cukup lama. Bagaimana dengan karir bapaknya dan keluarganya? Habis kan? Dia dipecat, hartanya dibekukan, dia distigma dan macam-macam. Ambillah itu dari kelompok yang menengah ke atas nih. Ketika dia salah asuhan terlalu memanjakan dan dia tidak aware dengan kondisi anak, ya ini contoh nyatanya yang sedang booming, yang sedang viral di Indonesia. Kalau misalnya nggak usah yang booming, jadi begini, ketika kita tidak memenuhi hak dasar anak, ini berkaitan nanti dengan sesi yang tumbuh kembang di kelompok usia gitu ya. Tadi ketika kehamilan, anak berada pada kondisi stres, pada kondisi gizinya tidak terpenuhi, orang tua punya pola perilaku yang mungkin kurang tepat gitu kan dalam hal makanan dan lainnya, sehingga anaknya kemudian lahir dengan kondisi khusus atau berkebutuhan khusus. Ada orang tua yang ini juga menjadi PR besar bersama yang kita harus cari solusinya bersinergi gitu kan dengan banyak pihak. Akhirnya anak itu punya kebutuhan khusus, tetapi orang tuanya itu menolak. Ya memang sih, mana ada anak yang kemudian menerima sepenuhnya legowo kondisi anaknya yang berbeda dengan anak yang lain.
dia biasanya akan sedih, dia akan menutup-nutupi, dia akan menolak. Ini sebenarnya sudah berkontribusi pada kondisi anak itu sendiri. Karena dia kemudian sudah disiapkan secara nggak sadar oleh orang tua karena menutup itu untuk punya jiwa minder, untuk jiwa baper, untuk jiwa yang bahkan, karena gini, minder dan baper itu, bentuk itu baru kondisi, tapi dia punya dampak. Orang yang minderan, orang yang baperan itu biasanya kan impulsif, mudah marah, mudah emosional, mudah sedih. Dan orang yang mudah-mudah seperti itu tadi, perilaku selanjutnya adalah apa? Orang yang mudah marah juga mungkin akan mukul, ngomong kasar, atau apapun gitu kan. Nah, jadi kalau di sini bisa dibayangkan nggak? Bahwa kemudian, oke, kemudian menerima anak, dan kemudian paham, dan kemudian tahu apa yang harus dilakukan. Karena kalau tidak, ya kita baru akan panen, masuk panennya sudah kayak seperti kasus MD itu kan, anaknya masuk penjara, dipecat, namanya habis, hartanya dibekukan, seolah-olah sudah habis. Atau kita lihat pada sisi perempuannya. Saya pada posisi yang melihat mereka itu, pelaku itu adalah sebenarnya adalah korban. Korban dari pola asuh anak yang tidak tepat. Korban dari lingkungan dan negara. Aduh, saya maaf kalau di sini ada teman-teman dari representasi pemerintah yang kurang atau mendukung budaya. Misalnya bahwa ini kan karena budaya korupsi itu tadi kan, terus kemudian budaya yang mengutamakan, menghargai orang itu diukur dari kesuksesan dan kekayaan. Karena sukses itu, kadang kita mungkin, atau mungkin sudah ada nih anak-anak nih, dampak anak yang dipaksa calistung, bisa calistung itu di usia PAUD, anak usia dini, di usia TK. Orang tuanya bangga kan, anak sudah bisa ini, orang tuanya gembira pamer gitu kan dengan orang tua yang lainnya. Anaknya mungkin bisa jadi dalam proses itu happy, tapi yang terjadi kalau dia tidak dengan keinginan sendiri, tidak dengan kesadaran sendiri memang ingin mengenal calistung itu, 9 tahun dia akan drop. Karena ini saraf-saraf otak itu seperti dipaksa untuk connect sebelum waktunya. Terus dia akan mengalami kejenuhan dan kelelahan belajar. Nanti kalau udah leluh jenuh belajar, orang tua yang nggak paham anak akan merasa, gimana ibu bapak mati-matiin banting tulang bla bla bla, ngomel gitu kan, yang melihat anaknya terus malas sekolah, nilainya jelek gitu, dan kita seolah-olah itu semua adalah salah si anak, padahal itu adalah salah dari orang dewasa. Atau seperti itu tadi, anak yang kemudian karena dia kamu laki-laki nggak boleh nangis gitu kan, tanam tuh di alam bawah sadar dia, terus dia dihadapkan pada suatu kondisi yang memang menakutkan, dan jebollah dia pertahanan itu, akhirnya nangis, dan kemudian dia merasa kehilangan harga dirinya, dan dia nggak mau sekolah. Siapa lagi kalau udah kayak gitu yang rugi? Dan lingkungan sekolah kadang juga nggak paham tentang hak anak, dan latar belakangnya, orang tuanya juga karena dari keluarga yang juga nggak paham hak anak, dia juga dari keluarga yang kebetulan secara ekonomi sangat terbatas, bapaknya juga waktu itu tidak ikut sekolah, nggak mengikuti pendidikan, punya cita-cita anaknya sekolah pintar, tapi kondisinya seperti itu, apa yang terjadi? Anaknya dipukulin lagi. Betapa dinamika atau rantai kekerasan itu berputar, yang kemudian ketika dia gede bisa dibayangkan, anak yang sering mendapatkan kekerasan, dia akan enteng menonjok temannya. Terus anak yang pendidikannya juga nggak maksimal, dia juga akan kesulitan atau terbatas pada akses kerjanya. Terus dia akhirnya juga akan menjadi seperti apa ya? Itu dampaknya nih. Dampaknya kalau kita ini nggak aware, orang dewasa ya. Saya katakan orang dewasa, bukan hanya orang tua, tapi orang dewasa terhadap pemenuhan hak anak. Kita hidup dalam lingkaran siklus yang complicated gitu loh. Nggak selesai-selesai. Ya, pada intinya kalau kita nggak mengetahui hak-hak dasar itu, salah satunya akan menjadi korban ya Mbak. Korban itu dari lingkungan, dari tadi pola pengasuhan orang tua, sehingga kalau menurut saya panen sebelum masa panennya gitu loh Mbak. Ya, Ketika misalnya dan yang pasti anak-anak itu kemudian dia di masa dewasanya itu menjadi sangat apa ya,
dia harusnya kan apa ya, kalau kita dengar bahasanya pemerintah kan generasi emas 2045. Generasi emas 2045 itu apa sih? Anak atau orang dewasa yang produktif, inovatif, kreatif, Ya, happy, gembira, mendukung negara. Tapi kalau apa ya? Kalau itu tadi loh, otak kanannya aja udah dibatasi bahwa ini permainan laki-laki, ini permainan perempuan. Atau bahkan yang sederhana nih. Itu kalau dalam usia yang masih kecil, jangan pernah diindoktrinasi tangan kiri jelek, tangan kanan bagus. Budaya kita sering ketemu itu. Ayo kalau ambil pakai tangan yang bagus, itu sedang memprotes Tuhan bahwa kedua tangan kita ini nggak bagus semua gitu. Karena kita terjebak pada budaya. ini Sedangkan Mbak, anak kadang ada mengambil sesuatu usia 2 tahun, 3 tahun itu, tangan kiri maju itu dia sedang menguatkan tangan otak kanannya. Begitu pula sebaliknya. Ini semua tubuh kita ini bergerak karena perintah otak, fungsi otak. Tapi kita sudah membatasi itu karena nggak tahu atau karena budaya yang kadang tidak tepat. Makanya kemudian orang Indonesia itu nggak begitu kreatif atau yang kreatif itu sedikit. Padahal beberapa waktu yang lalu Menteri Nadiem, Erick Thohir, Najwa Shihab dan lain-lain itu kan dalam sebuah event mengatakan bahwa siapa sih yang akan memimpin dunia atau perkembangan orang yang inovatif dan kreatif. Orang yang inovatif dan kreatif itu otak kanannya yang paling bekerja dan otak kirinya itu seimbang. Tapi kalau sejak kiri aja hanya tangan kiri maju mau ngambil makanan, mau ngambil apa sudah dihakimi sebagai tangannya nggak bagus diganti tangan kanan, berarti kita sudah memangkas itu perkembangan keseimbangan otak sejak usia dini. ya. Ada ini Mbak, ada yang masuk Mbak pertanyaan. Ya. Dari Mas Baha. Izin bertanya, saya Mas Baha dari Surabaya. Apakah gadget itu hanya berupa HP? Saya ada beberapa teman yang bahkan anak dari beberapa bulan sampai beberapa tahun dikasih smart hafiz. Isinya berupa video-video seperti doa-doa, hafalan-hafalan surat Al-Quran, dan nyanyian-nyanyian Islami. Apakah kalau seperti itu boleh atau tidak? Dan di usia berapakah anak diperbolehkan memegang HP? Yang tentunya saja harus didampingi orang tua. Gitu Mbak, terima kasih. Gadget, HP, laptop, terus atau tablet, yang sejenisnya berkaitan dengan teknologi itu harusnya sewajarnya kalau misalnya anak harus dikenalkan itu dengan batasan. Misal, apa sih ini tadi apa sih namanya yang untuk hafalan doa-doa itu kan mau nggak mau anak akan gini kan melihat kan? Ya. Kita belum ke konten apa yang dilihat. Layar HP, layar elektronik itu, dia tuh kan punya sinar biru yang kalau terus-menerus anak-anak kecanduan itu kan efek ke mata kan? Ini Bapak Ibu teman-teman bisa baca itu artikelnya udah banyak banget gitu kan. Dia punya efek merusak mata, apalagi nontonnya sambil tiduran atau sambil kurpan atau apapun yang kemudian terus-menerus. Itu secara fisik sudah merusak ke mata dia. Secara otak, saraf itu juga kemudian membuat anak terfokus ke situ terus sehingga dia kemudian menjadi asosial. Kalau dia asik dengan gadget itu, dia kalau dipanggil jadi nggak noleh, ya kan? Kalau misalnya dimintai sesuatu nanti atau bahkan nggak memberikan respon. Atau kemudian dia harusnya dunia anak bermain dengan teman sebaya tapi dia menjadi terbatas berkurang. Nah, yang harus diwaspadai itu pada titik ketika anak sudah kecanduan karena nggak ada batasan. Nah, yang selanjutnya adalah tentang isinya adalah doa-doa, Al-Quran, hafalan. Yang harus dipastikan adalah dia tuh intensif melihat itu terus-menerus, mau isinya hafalan doa atau kemudian hal-hal yang positif atau yang katakan edukatif. Tapi kalau dia intensif, pastikan nih tentang ini kan ngomong tentang tumbuhan nih. Terus juga dengan perkembangan. Kalau dia kemudian menjadi asik di situ, itu makan sambil ngeliatin itu, walaupun itu edukatif, ya itu berarti sudah membuat dia kehilangan satu fase lagi tentang proses belajar makan, tentang bersosialisasi, berinteraksi, dan dalam aspek kemandirian yang lain dia tergantung, dia mau melakukan ini ketika ada itu. Padahal harusnya kan
Dia menikmati fase di tiap saat, apa ya bahasanya, saat ini sedang makan, saat ini sedang bermain, saat ini sedang berjalan-jalan, saat ini sedang bersama keluarga. Itu sampai ke situ enggak? Itu sebelum ngomong ke konten loh ya. Apalagi kalau kontennya yang sudah kontennya game anak yang pukul-pukulan. Nah, dia pasti nanti akan praktek itu bersama temennya, yuk kita main, aku jadi pahlawan hero-nya, apa jadi apa, temennya dianggap sebagai musuhnya, jadi kemudian latihan untuk pukul-pukulan. Kayak gitu itu. Atau kemudian game-game yang lain. Terus yang selanjutnya adalah tentang bahasa, hafalan Al-Quran atau hafalan kitab suci yang lain gitu kan, nggak melulu Al-Quran gitu ya. Kalau dalam konteks perkembangan bahasa, memperkenalkan bahasa pada anak, kecuali anak memiliki kecerdasan khusus di bidang bahasa yang harus ditegakkan diagnosanya oleh psikolog, itu sebenarnya memberikan beban pada otak. Karena idealnya anak itu boleh atau bisa menambah satu bahasa lagi yang bukan keseharian itu di usia 8 tahun. Di usia bawah itu sebaiknya dia diajari bahasa yang memang akan menjadi keseharian dia. Misalnya bahasa Indonesia kah? Kalau memang dia kesehariannya bahasa Inggris, ya bahasa Inggris nggak apa-apa, tapi yang akan menjadi keseharian. Agar itu penting juga nanti untuk pendidikan kalau udah usia sekolah itu ya, apalagi remaja. Kita sering loh ketemu anak kalau ngomong tuh campur aduk gitu kan. Apa campur aduk. You nanti sudah kemana, saya tunggu apa, kayak gitu itu. Dalam konteks bahasa sehari-hari kasih saja, tapi kalau dia dalam bekerja di bidang tentu harus bikin nulis skripsi, harus nulis sebuah report kajian, mau buat dia hancur itu. Banyak kesulitannya di seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya ya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Terlalu cinta nggak baik gitu kan. Nanti kalau misalnya ada apa-apa jadi posesif gitu. Jadi harus yang sewajarnya. Kemudian usia berapa? Sebaiknya sih kalau menurut saya mengenal HP, game itu ya kalau bisa sih usia di atas, kalau saya nih ya, di atas ya, kalau udah usia yang dia mulai bersosialisasi yang sehat, yang tanpa karena sosial bermain ya. Kalau ini kan karena kemarin kita ada pandemi terus teknologi, bahkan usia dini pun udah diperkenalkan gitu kan karena online. Tapi kalau misalnya nggak ada situasi seperti itu, ya mungkin baik usia SMP SMA, itu pun ya saya itu memperkenalkan kalau kayak gitu tuh lebih karena biar anak itu tuh tidak, dia tahu itu HP. Jadi kalau saat ini mungkin usia SD lah. Tapi itu pun hanya diperkenalkan bahwa ini HP, jangan sampai temennya ngomong HP terus dia, apa tuh HP? Kayak gitu kan, terus menjadi kepo, terus penasaran, terus mencari tahu, diam-diam yang akhirnya malah kemudian menjadi tidak terkontrol. Perkenalkan dan diberikan, misalnya kita akan melihat HP atau belajar HP, nonton dari HP yang sudah dipilih itu hanya berapa menit saja dengan pendampingan. Sudah, seperti itu. Seperti juga kalau gini, misalnya kita sering mendengar makanan-makanan junk food, nggak sehat, nggak benar ya. Tapi bukan berarti terus 100% ya, kalau saya membuat anak itu nggak diajak ke sana, nggak juga. Nanti kemudian dia SMP-nya nggak tahu ya, tapi itu misalnya saya nyebut merek A kayak gitu kan, temennya, hah makanan apa itu? Terus dia jadi kuper, terus dia bingung, terus ya ajak aja, tapi diperkenalkan. Ini makanan itu tuh memang enak, memang bagus, tapi dia begini prosesnya begini dan sebaiknya dibatasi kayak gitu. Berarti untuk saat ini ya Mbak ya, sebaiknya diperkenalkan, tapi tidak untuk diberikan gitu loh Mbak. Iya, didampingi dan dikasih batasan. Habis itu nangis ya, kuatkan mental. Jadi gini, Iya. permasalahan serius yang sering dihadapi orang tua itu adalah tentang kekuatan mental menghadapi anak menangis dan komentar dari orang terdekatnya dalam Iya. menegakkan itu tadi konsistensi. Nah, kalau ini loh Mbak, masih ke apa namanya tuh, masih nyambung ke masalah yang ini. Kalau kita kerja, otomatis anak itu kan dalam pengasuhan orang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, otomatis kita kan nggak tahu anak itu megang HP berapa lamanya, atau kita nggak ngasihin HP, tapi misalnya ada pengasuhan kita yang memberikan HP dengan lama, misalnya tidak ada batasan. Nah, untuk mengatasi seperti itu, sebaiknya ketika orang tua kita bekerja sebagai orang tua, apa yang harus disiapkan gitu loh Mbak? Karena pasti dampak-dampak itu
kita yang akan merasakan, bukan orang yang ngasuh gitu loh Mbak. Betul sekali. Ini adalah PR besar dan tantangan besar. Bukan hanya HP ya, bisa jadi juga makanan gitu kan. Ketika Ya, kita harus bekerja dan harus bekerja gitu kan, karena harus mencukupi kebutuhan ekonomi, kita membutuhkan pengasuh alternatif. Ini sebenarnya yang menjadi, aduh ini bukan berarti ngiklan loh ya. Jadi salah satu inisiatif yang memang waktu itu organisasi ISBS yang menyelenggarakan ini, terus saya juga gitu kan terlibat, adalah menyampaikan keresahan ini kepada negara, kepada pemerintah untuk bersama-sama dicarikan solusinya. Sehingga saat ini kita ini sudah membangun komunikasi tentang bagaimana agar ada layanan TPA pengasuhan alternatif deker-deker yang berkualitas, yang ramah anak, yang harganya terjangkau oleh orang tua yang bekerja, bahkan pada sektor pekerjaan yang gajinya terkecil sekalipun. Karena ini adalah tanggung jawab negara. Jadi kalau kita berbicara siapa sih yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak itu, nggak bisa hanya seorang tua tunggal. Tapi ada orang tua, ada lingkungan masyarakat, dan ada negara. Di sini negara tuh pegang peran penting. Jadi, Deker itu sedang menjadi kampanye, menjadi upaya bersama bagaimana agar pemerintah itu hadir. Otomatis kalau dekernya itu berkualitas, harganya terjangkau, orang tua dia nggak perlu resah lagi loh. Kalau gitu nutup dong pekerjaan penghasilan pengasuh anak yang misalnya tetangga sekitar. Enggak dong, enggak juga, dalam arti karena gini, jumlah anak di Indonesia, anak usia dini itu hampir 25 jutaan. Iya kan? Dan tetap kalau misalnya di tingkat RT, di tingkat RW, dan sekarang yang tadi dikampanyekan dengan PAUD HI itu kan berkembang juga sampai lingkungan masyarakat gitu kan, sehingga kalau lingkungan masyarakatnya ramah anak, harapannya juga pengasuh alternatif yang adalah tetangga itu menjadi tahu. Tapi kalaupun tidak tahu, berarti ada sebuah institusi yang kemudian bisa mengasuhkan kayak gitu. Itu yang sedang menjadi kampanyenya. Karena kalau itu dalam sebuah layanan institusi deker, kan pasti juga akan ada standar kan, maka di standarisasi kami misalnya ada CCTV yang memastikan apa sih yang diasuhkan keseharian, buku penghubung, ada buku tumbuh kembangnya juga, indikatornya, sehingga orang tua tenang gitu loh ketika harus bekerja. Nah, kalau ke pengasuh alternatif yang tetangga atau kerabat kan sungkan. Bayarnya berapa sih? Bayarnya juga kadang semampunya. Tapi kita mau menuntut banyak kan, apalagi kalau itu diasuh oleh kakek nenek, ya masih mending anakmu tak asuhkan ya, kamu banyak tuntutan. Tapi pada taraf ini kadang kita memang harus bisa pelan-pelan memberikan pemahaman. Apalagi kalau itu diasuh oleh orang terdekat. Ya mau cucumu nih, besok nih kalau misalnya gede jadi kayak gini karena seperti ini. Terus gimana? Karena kadang terbatas ya energinya ya. Ini PR bersama sih. Belum ada sebuah rumus pasti, tapi paling enggak kesadaran bahwa ini tanggung jawab bersama itu harus mulai dibangun. Harus mulai didengungkan terus karena kita sedang memikirkan anak-anak kita. Jangan sampai nih kita usia sepuh gitu ya, usia lansia gitu, ya ampun masih sibuk dengan anak-anak cucu kita. Atau kita harus mendengar, aduh cucu kita, anak kita berhadapan dengan hukum. Aduh masa tua kita sedih banget gitu kan. ya. Seperti itu. Yang paling sulit itu adalah ketika kita orang tua, kalau aku ya misalnya bekerja, pengennya ada deker gitu, tapi di satu itu kita tidak memiliki deker tersebut gitu loh Mbak. Di Garut contohnya, saya belum pernah melihat ada deker. Kalau seandainya saya bekerja, pilihan yang paling tepat, ya kita masukkan ke deker gitu loh Mbak. Mari Mbak, itu adalah harapan dan cita-cita saya. Jadi gini, teman-teman semua, isu tentang deker ramah anak ini tuh sudah menjadi perhatian pemerintah dan sebenarnya sudah masuk program kerja. Cuma karena pandemi COVID, akhirnya anggaran itu lari untuk prioritas COVID. Ini saat ini yuk, saya mengajak seluruh yang hadir di sini untuk mulai setelah ada kesadaran tapi kita terbatas dengan pekerja, mulai mengkampanyekan, mulai menyampaikan bahwa ini penting bukan hanya untuk kita tapi untuk negara loh ya. Bukan hanya untuk kita seorang diri. Kalau misalnya generasi emas 2045 itu mencapai seluruh anak Indonesia yang juga bangga, juga berkembang Indonesia. Ya. Masa Indonesia mau panen penjara banyak kasus kriminal anak-anak salah asuhan? Berapa duit harus dikeluarkan? Lebih baik keluarin duit untuk apa? Nah, ini
Yuk kita bangun kampanye ini bersama-sama, kita komunikasikan menjadi kebutuhan bersama. Ada Seperti satu itu. pertanyaan Mbak dari Mbak Ya. Winar Yati. Katanya itu adalah bagaimana caranya saat kita memberikan kebebasan berpendapat kepada anak agar anak tidak memiliki sifat kalau orang Jawa bilang sakarape dewe. Terima kasih Mbak. Ya, kebebasan berpendapatnya seperti apa? Konteksnya seperti apa? Sakarape dewe itu juga konteksnya seperti apa? Karena sakarape dewe itu jangan-jangan stigma orang tua, padahal anaknya nggak sakarape dewe. Karena anak pasti punya konteks. Karena kompleksitas pemikiran anak itu tidak sekompleks seorang dewasa. Jadi ketika kita mengatakan sakarape dewe itu sakarape dewe apa? Anak minta diberikan HP. Orang tua nggak punya duit, terus orang tua menghakimi anaknya sakarape dewe gitu. Nggak bisa dong. Bangunan komunikasinya seperti apa? Anak minta pengen ikut les A, orang tua nggak punya uang. Orang tua sudah memberikan informasi, tapi anaknya tidak bisa menerima, terus dihakimi sakarape dewe. Nggak bisa dong. Ini makanya kita masuk yuk sesi berikutnya besok tentang minggu besok kan tentang tumbuh kembang kelompok usia dan selanjutnya tentang teknik komunikasi ya. Nah, ini nanti saling berkaitan. Ya. Karena juga sudah 10.57 nih, Mbak moderator. Ya benar udah 10.57 dan sangat menginspirasi, dan pada intinya keresahan saya itu adalah ketika saya bekerja tidak ada fasilitas buat merasakan bahwa saya tuh aman meninggalkan anak saya gitu loh. Entah dengan kakek neneknya, entah dengan saudara saya, tapi pada intinya itu adalah mari membangun kesadaran terkait dengan hak-hak anak dasar tersebut, hak perlindungan, hak hak sebagai dia itu sebagai individu, terus hak dia memperoleh perlindungan dari kita, hak dia mendapatkan hak hidup dari sejak dia dalam kandungan sampai dia lahir ke dunia itu dia sudah mempunyai hak. Dan juga dia mempunyai hak sebagai dia partisipasi. Contohnya saya Mbak, saya itu kadang-kadang tidak memberikan hak partisipasi kepada anak saya. Karena saking rewelnya segala macam, berarti pola kesadaran itu harus saya rubah dari sejak saat ini saya dapat pemahaman. Terima kasih. Pencerahannya Mbak Domin sangat berkualitas di hari yang ini, sangat membantu saya dengan pola-pola pengasuhan saya terhadap anak saya. Bagi ibu dan bapak yang mau mencurahkan kayak saya sebagai orang tua yang kadang-kadang tidak memberikan perlindungan kepada anak saya, pola pengasuhannya, bahkan kita membiarkan anak itu adalah bagaimana kita menelantarkan anak kita dengan siapapun dia tanpa perlindungan kita sendiri. Atau gimana Mbak Domin, saya kasih ini sama ibu dan bapak di sini sebelum kita tutup karena waktunya itu kan sampai jam 11. Mungkin Bapak Ibu mau mencurahkan atau misalnya berpendapat, silahkan saya membuka ruang tersebut. Bisa dibuka mikrofonnya dan kita saling mendengar suara Ibu dan Bapak di sini. Ada Ibu dan Bapak? Sebelum kita tutup, karena waktunya sudah menunjukkan jam 11 pas. Sebelum kita akan mengakhiri sesi ini, mungkin nanti kan minggu depan ada sesi-sesi berikut dengan talk show yang memang beda tema, dengan yang pastinya beda pematerinya juga. Nanti mungkin dari Mbak Domin nanti akan diarahkan misalnya apakah nanti harus mengisi dulu lagi daftar kembali atau seperti apa. Nanti juga akan dikasih. Gimana Mbak? Atau gimana? Nih ya panitianya mungkin kalau setahu saya, jadi gini, kalau yang saya dapat tugas sih, saya dapat tugas untuk sesi besok kan tentang tumbuh kembang anak kelompok usia ya. Terus kemudian juga membangun komunikasi. Untuk selanjutnya kita masuk untuk beberapa temuan tentang anak yang berkebutuhan khusus yang trennya di Indonesia itu meningkat. Jadi teman-teman kalau yang masih ingin belajar saling berbagi lagi, mendaftar ulang ya, biar dapat link yang baru lagi kayak gitu itu. Dan
boleh mengajak teman-teman lain, terutama kalau nanti yang pas isu-isu yang memang spesifik dibutuhkan. Tapi ini kami mendesainnya sih berkelanjutan ya, saling berkait gitu kan, bukan isu sendiri yang terpisah dengan minggu berikutnya, agar kalau bisa ikut berkelanjutan paling nggak nyambung gitu kan. Oh kemarin ngomongin hak anak tuh ini, terus sekarang tumbuh kembang anak ini, deteksi dini gini. Oh ada keberagaman seperti ini biar bisa terkoneksi gitu. Daftar lagi ya Nia. Nia mana Nia? Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Yuk. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar untuk takso sesi selanjutnya bisa mendaftarkan melalui bit.ly takso hak dasar anak atau bisa melalui chat WhatsApp saya. Baik, terima kasih Mbak. Berarti bisa langsung daftar, langsung ini. Mudah-mudahan kita bisa kembali bertemu, saling menyapa, saling bertukar inspirasi, karena saya yakin kalau misalnya untuk tatap muka secara langsung kendalanya banyak, tapi kalau dengan saya ini 6 kiloan ya. ilmu pengetahuan Berapa pasti minggu? Hampir 2 bulan. apa? Lanjut aja Siti. Ya. Oh, ini juga ada pesan masuk Mbak dari Mbak Siska. Terima kasih Ibu Domin untuk sharing ilmunya. Semoga bisa langsung praktek untuk hutang penelentaran yang ternyata setelah Zoom ini saya menyadari banyak yang perlu diperbaiki. Terus dari Rahma, terima kasih atas pencerahannya, sangat bermanfaat bagi saya pribadi. Semoga banyak pihak yang mendukung program-program seperti ini supaya tumbuh kembang anak-anak di Indonesia lebih baik. Itu dari peserta kita, Mbak, salah satu dari peserta kita. Gimana Mbak untuk selanjutnya? Terima kasih, mungkin bisa langsung ditutup. Sampai bertemu minggu depan. Ya, baik Ibu dan Bapak, terima kasih untuk waktunya panjang, tapi mohon maaf atas keterlambatan saya. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa dirubah kualitas saya. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga nanti minggu depan kita bisa ketemu kembali di sesi yang selanjutnya. Dari saya selaku fasilitator, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.